Sebelum pergi, Lafi mengatakan kepada Yusuf bahwa para pedagang ini lebih baik dari mereka dan menyuruh Yusuf untuk pergi bersama pedagang itu. Yusuf mengatakan bahwa ini semua memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia harus pergi ikut bersama para pedagang itu. Dia malah lebih khawatir jika Lafi dan saudara-saudaranya yang lain tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusuf juga meminta Lafi untuk menjaga adiknya Benyamin. Setelah itu, Yusuf pun pergi meninggalkan saudara-saudaranya bersama para pedagang menuju negeri Mesir. Setelah kepergian Yusuf, saudara-saudaranya baru menyadari kalau kambing-kambingnya dimangsa kawanan serigala yang membuat Yahuda marah hingga menampar saudaranya. Itu semuanya permulaan, kata Lafi. Mulai sekarang mereka semua harus siap ditimpa banyak bencana karena mereka telah menyakiti adiknya. Yahuda yang bosan dengan perkataan Lafi, maka terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Sementara itu di rombongan salah satu kabilah yang membawa Yusuf menyadari kalau Yusuf tidak ada di antara rombongan mereka. Dan ternyata Yusuf berada di makam ibunya Rohil yang kebetulan mereka lewati. Kabilah yang disuruh menjaga Yusuf akhirnya menemukan Yusuf dan langsung memukulinya karena dia mengira Yusuf telah kabur dari rombongannya. Kabilah itu sangat marah karena majikannya yang dulu juga pernah berkata kalau Yusuf sering kabur dari mereka. Saat kabilah itu hendak memukul Yusuf kembali, tiba-tiba tangannya merasa sangat kesakitan dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Setelah itu Malik datang menghampirinya, lalu menanyakan apa yang sudah terjadi. Setelah Malik mengetahui kalau dia sakit sesudah memukul Yusuf, Malik pun bertanya kepada Yusuf, kenapa dia kabur dari rombongannya. Yusuf pun menjawab kalau dia tidak kabur melainkan dia hanya berpamitan di makam ibunya. Menurut Malik, kuburan seorang budak tak mempunyai tanda apapun, apalagi nisan. Malik pun menanyakan kembali siapa Yusuf sebenarnya, serta meminta Yusuf agar memaafkan kabilah yang telah memukulinya. Ketika Yusuf mengetahui kalau Malik keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir saja Yusuf mengatakan tentang jati dirinya. Namun dia kembali teringat dengan pesan malaikat Jibril. Yusuf berkata kembali kalau dia adalah anak sumur. Di sisi lain, saat para saudara-saudaranya sampai di Kan'an, Nabi Yakub alaihissalam bertanya kembali apakah mereka sudah menemukan Yusuf. Dan ketika Nabi Yakub alaihissalam menyadari kalau Yahuda dan Lahbi terluka, beliau mengatakan bahwa belum apa-apa, serigala yang melukai Yusuf kemarin sudah saling melukai. Dia pun memarahi Lahbi dan menanyai kemana Yusuf sambil memukulinya. Di malam harinya saat para kabilah beristirahat, Malik berkata kepada mereka bahwa di perjalanan banyak hal aneh yang sudah terjadi. Mulai dari adanya badai yang membuat mereka semua tersesat dan hewan tunggangannya yang tiba-tiba berhenti di sumur yang seharusnya airnya asin malah menjadi tawar, sampai menemukan budak yang akan dijual mahal nantinya. Itu semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Malik. Sementara itu kabilah yang sudah memukuli Yusuf tadi sangat kesakitan dan terus berdoa meminta kesembuhannya kepada patung dewa Asitar. Yusuf yang melihatnya kemudian menghampirinya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Yusuf mulai memijatnya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan kabilah itu sembuh dan kembali seperti semula. Kabilah itu pun kaget dan menanyakan apa yang Yusuf lakukan hingga membuat tangannya sembuh. Sedangkan Malik juga sudah memijatnya tapi tidak berpengaruh sama sekali. Sedangkan Fali yang sedang tertidur bermimpi melihat setiap tempat yang kering dilewati Yusuf menjadi hijau, serta awan yang memayunginya dari panasnya matahari. Setelah dia terbangun melihat Yusuf yang sudah menyembuhkan tangan kabilah yang memukuli Yusuf tadi siang, kemudian menghampirinya. Lalu bertanya kepada Yusuf kalau dia tadi melihat Yusuf menatap langit. Apakah kau menyembah bintang? Katanya. Jawaban Yusuf tentang Tuhannya membuat Fali terkejut dan kagum, karena Yusuf yang masih kecil memilih Tuhan yang lebih hebat dari Tuhannya. Serta orang yang sudah sembuh tadi membuang patung dewa Asitar, dan mulai malam itu juga dia sudah tak meyakini sesembahannya lagi. Kemudian berterima kasih kepada Yusuf dan meminta maaf karena telah memukulinya. Yusuf berkata jika tamparan itu membuat dirinya mendapatkan hidayah, maka Yusuf rela ditampar olehnya. Kemudian Fali berkata kepada Yusuf, mulai sekarang Yusuflah yang akan menjadi petunjuk bagi mereka. Keesokan harinya Fali menceritakan kejadian semalam kepada Malik, kalau Yusuf sudah menyembuhkan tangan orang yang sudah memukulinya. Dan juga menceritakan tentang mimpinya kalau dia melihat setiap tanah yang dilewati Yusuf menjadi subur dan kehijauan. Malik yang menganggap itu semua hanya sebatas mimpi dan kebetulan tidak terlalu menanggapi perkataan Fali dengan serius. Tiba-tiba Kitmir mendatangi Malik melaporkan kalau ada salah satu kabilah yang sakit dan meminta agar Malik melihatnya.
Malik yang melihat kondisinya sangat buruk dan harus segera melanjutkan perjalanan ke Mesir, menyuruh Fali membaringkan orang tua itu di gerobak agar bisa mengikuti para kabilah dari belakang. Di perjalanan Yusuf terus mendampingi orang tua yang sedang sekarat itu dan terus memberikan semangat hidup kepadanya. Tak berselang lama tiba-tiba orang tua itu sehat dan berjalan kembali, yang membuat para kabilah terkejut melihatnya. Sedangkan Malik hanya terdiam melihat keajaiban yang tampak di hadapannya, kemudian mengajak para kabilah untuk melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba turun hujan yang membuat Fali semakin yakin kalau itu semua berkat keberadaan Yusuf. Saat di perjalanan, Malik menjelaskan kepada Yusuf tentang negeri Mesir yang sangat maju dan memiliki perbatasan yang jelas serta pemerintahan dan tentaranya. Yusuf kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasrahkan dirinya di negeri asing yang akan didatangi itu. Setelah lamanya perjalanan, akhirnya para rombongan kabilah itu sampai di perbatasan negeri Mesir. Yusuf pun merasa aneh dengan pakaian yang mereka kenakan. Malik pun menjelaskan kepada Yusuf, dengan penutup kepala mereka menjadi mirip seperti ular, karena negeri Mesir dikenal dengan negeri ular, dan para penduduk Mesir meyakini kalau negerinya dijaga oleh seekor ular. Yusuf semakin takjub saat melihat banyaknya ternak yang dimiliki orang di sana, serta sungai Nil yang begitu besar. Fali menjelaskan kalau semua itu adalah milik para penguasa Mesir, bahwasannya para penduduk di situ hanyalah para pekerja mereka. Saat Yusuf melihat banyaknya kucing di sebuah kuil, bertanya kembali kepada Fali, untuk apa kucing sebanyak itu? Fali menjawab kalau kucing-kucing itu adalah dewa mereka, dan mereka sangat mensucikan serta menyayanginya. Tak semua Tuhan seperti Tuhanmu yang tak bisa diserupai, kata Fali. Mereka semua tertawa saat mendengar perkataan Malik bahwa dewa-dewa di sana juga memiliki ternak, istri dan juga anak-anak. Malik juga memperingatkan Yusuf agar tidak menghina para dewa Mesir dan membicarakan tentang ajaran tauhid, karena akidah tauhid di sana dianggap kriminal. Malik juga berkata kepada Fali untuk menjual Yusuf kepada para hartawan Mesir agar Yusuf bisa hidup sejahtera dan mereka juga bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun Fali berkata seharusnya mereka tidak menjual Yusuf. Singkat cerita, para rombongan sampai di kota Thebes. Yusuf semakin terpana melihat keindahan kota yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di malam harinya, Fali yang melihat Yusuf duduk sendirian kemudian menghampirinya, lalu bertanya siapa sebenarnya Yusuf. Dia juga mengatakan kalau Tuhannya sangat lemah dibandingkan Tuhan Yusuf. Dia juga mulai penasaran dengan Tuhan Yusuf dan meminta Yusuf agar memberitahu tentang Tuhannya. Dan pada akhirnya Fali ingin beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusuf berkata kalau dia sudah beriman kepadanya saat dia mengatakan kalau Tuhannya ada di semua tempat dan mampu melakukan segalanya, serta menyebut Tuhan-Tuhan sebelumnya sangat lemah dan itulah keimanan sejati, kata Yusuf. Fali kembali menanyakan siapa Yusuf sebenarnya, karena Fali merasa kalau Yusuf lebih mulia dari mereka semua. Yusuf pun mengatakan kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaannya, dan hanya bisa berkata semua peristiwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang membawanya ke Mesir untuk sebuah tujuan.